Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam pengganti Mahfud MD. Tito akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menko Polhukam sampai ada penunjukan Menko Polhukam definitif. Presiden Jokowi telah menentukan pengganti Mahfud MD. Ia adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito akan menjabat PLT Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif. Tito menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis 1 Februari 2024. Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang ditekan Jokowi. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD dan juga pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Jokowi secara resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai resmi mundur sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan terakhir bersama pegawai Menko Polhukam. Mahfud juga memberikan pidato perpisahan dan pesan terakhir saat berpamitan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kegiatan terakhir sebagai Menko Polhukam usai mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Mahfud MD bersama sejumlah pegawai Kemenko Polhukam lari pagi di Monumen Nasional Jakarta. Usai olahraga bersama, Mahfud MD memberikan pidato perpisahan di halaman kantor Kemenko Polhukam. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada seluruh pegawai untuk terus berolahraga dan bekerja dengan jujur. Saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga. Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas. Selain berolahraga bersama, hari ini Mahfud MD juga mulai berkemas dari ruangannya di kantor Kemenko Polhukam.
Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta pemilu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju. Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud MD dan menyebut Mahfud memiliki integritas yang tinggi. Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menanggapi sikap cawapresnya Mahfud MD yang mundur sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Ganjar memuji sikap beraninya cawapresnya itu yang dinilai sebagai sosok pemberani untuk meletakkan jabatannya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini dilakukan Mahfud MD demi menghindari pemanfaatan fasilitas yang disediakan negara. Ya, biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect betul sama beliau. Keputusan Mahfud MD menunjukkan integritas yang sangat tinggi agar untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan menggelar kampanye kreatif bertajuk Gelaran Harapan Jutaan atau Hajatan Rakyat di Gelora Bung Karno Sabtu siang nanti. Hajatan rakyat ini akan berkolaborasi dengan kalangan seniman, budayawan, aktivis, serta grup band slang yang sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Slang juga telah merilis lagu berjudul Salam Metal sebagai bentuk dukungan untuk Ganjar Mahfud. Hajatan rakyat digelar untuk mengajak masyarakat Indonesia turut serta merasakan demokrasi serta menunjukkan semangat Ganjar Mahfud yang berpihak kepada rakyat. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Palimo, Palembang. Ganjar mendengarkan keluhan para pedagang terkait masih mahalnya harga bahan pokok di kota Palembang. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang langsung diserbu warga yang sejak pagi sudah menanti kehadiran mantan gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lapak-lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan harga beras, gula, dan sayuran yang dikeluhkan terpantau masih mahal. Dengan kondisi ini, perlu ada kebijakan yang harus segera menyesuaikan dengan kemampuan harga kebutuhan pokok masyarakat agar tidak memberatkan. Harga beras masih tinggi, ya. Mereka jatuhnya sama di harga 14.000, 15.000. Lalu gula yang dulu 14.000, 18.000. Kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilisasi segera. Ganjar Pranowo berharap warga Palembang memilih pemimpin yang mendengarkan aspirasinya demi hidup yang lebih baik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara sarasehan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anies tiba di Gedung DPR MPR DPD RI sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara sarasehan DPD RI, Anies memaparkan visi misi dan tanya jawab bersama pimpinan dan anggota DPD RI. Tema acara yakni menatap kemajuan daerah dan sistem ketatanegaraan. Indonesia beserta calon. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri dialog kebangsaan di Kota Serang, Banten. Muhaimin percaya dirinya dan Anies Baswedan akan memenangi suara terbanyak di wilayah Banten. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersafari politik ke Kota Serang, Banten.
Kedatangan Muhaimin di Serang untuk menghadiri acara dialog kebangsaan bersama ratusan pensiunan aparatur sipil negara yang sempat berdinas di Banten. Paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar percaya diri akan memenangi suara terbanyak di Banten. Alhamdulillah ya, Banten ini termasuk seperti DKI dan Jawa Barat. Ini kita sudah sampai pada optimisme menang di 3 provinsi ini. Jawa Barat kuat sekali, DKI otomatis karena Mas Anies mantan gubernur yang diterima. Yang ketiga Banten, fanatiknya luar biasa. Selain dialog kebangsaan, Muhaimin Iskandar juga akan mengikuti acara Istighosah kemenangan bersama para relawan di Kabupaten Tangerang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kebersamaan kita hari ini. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi juga menemui ibu-ibu hamil dan membagikan makanan serta susu gratis. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri di Beji, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi menyapa dan berbincang bersama pedagang. Keduanya juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti ikan teri Medan, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Gibran juga membagikan buku dan alat tulis. Kepada Gibran, para pedagang berharap agar harga kebutuhan pokok bisa stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Usai dari Pasar Kemiri, Gibran dan istrinya Selvi Ananda menyapa ibu-ibu hamil di kawasan Cipayung, Depok. Gibran dan Selvi juga mengingatkan para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan ke dokter atau bidan, mengonsumsi makanan bergizi, dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Khusus untuk ibu hamil, termasuk susunya tadi ada susu. Hari ini apa aja nih? Dia menyapa warga aja yang ada di Depok, hampir ke pasar. Ya. Selain berbincang bersama warga, Gibran juga membagikan makanan dan susu khusus untuk ibu hamil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pemilu harus berjalan demokratis, menggembirakan, dan tidak meresahkan. Pemirsa, Presiden Jokowi meminta agar seluruh pihak menjaga berlangsungnya pemilu dengan aman dan juga tertib. Jokowi juga meminta GP Ansor agar berada di garda terdepan untuk menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Di samping itu, Jokowi mengapresiasi peran GP Ansor dalam mengawal dan juga mengampanyekan modernisasi beragama. Kongres atau Munas Ormas Kepemudaan. Sekali lagi, penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Oleh sebab itu, dukungan dan partisipasi kita semuanya sangat-sangat diperlukan. Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis. Pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting, pemilu harus menggembirakan. Tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan. Dan persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya. Setuju? Di sisa waktu kampanye jelang pemilu 2024, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam safari politiknya, Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan caleg partai, serta berziarah ke makam para wali dan pahlawan. Dalam rangka konsolidasi hingga ke akar rumput, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bertemu para kader dan calon legislatif seprovinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pimpinan partai nomor urut 17 ini menyampaikan beberapa pesan kepada para kader, salah satunya untuk menyatukan suara umat dalam pemilu mendatang. Mardiono juga menyinggung soal keterwakilan anak muda di P3.
di mana telah memberikan ruang bagi pemuda untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Di caleg-caleg kita di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan, ini tadi dari Dapil Kabupaten Banjar itu caleg sedang baru berusia 21 tahun ya, kemudian juga ada yang ya sekitar 22 tahun gitu ya. Banyak kader-kader muda yang mencalonkan dari Partai Persatuan Bangunan, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di. Dalam safari politiknya kali ini, Mardiono mengunjungi makam para wali dan makam pahlawan yang ada di Kalimantan Selatan. Destinasi pertama mengunjungi makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dilanjutkan berziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau akrab disapa Guru Sekumpul. Lalu terakhir berziarah ke makam pahlawan sekaligus mantan Ketua DPW P3 Kalsel, Brigjen TNI Purnawirawan Hasan Basri. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini menyebut kehadirannya ke makam para wali merupakan bentuk mengenang jasa sekaligus ikhtiar politik spiritual. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. Program ini masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Bendungan Jago, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Ya, dalam rangka kegiatan sosial, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan kegiatan rutin bagaimana Partai Perindo melayani masyarakat. Sebagai caleg-caleg Perindo tentunya harus turun ke masyarakat. Karena dengan turun ke masyarakat mereka mengerti banget apa yang diperlukan masyarakat, aspirasi dari masyarakat tersebut. Jadi dengan turunnya itu kita benar-benar mensupport mereka. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Sangat membantu, bagus sekali, apalagi ada cek kesehatan ya, gratis, biasanya kan kami bayar kan, kami kan rakyat miskin. Semoga dengan pimpinnya Partai Perindo, negeri Indonesia makin maju dan jaya. Di wilayah ini juga membutuhkan perhatian khusus, karena lingkungannya memang lingkungan yang agak padat. Ya kalau istilah dulu itu agak perlu pembenahan. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di Pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsya Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Bazar murah minyak goreng digelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria, caleg DPR RI Dapil 5 Jateng nomor urut 1 Partai Perindo di Boyolali dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga sangat antusias mendapatkan minyak goreng yang dijual hanya Rp5.000 per liternya. Warga Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah menyerbu bazar minyak goreng yang diadakan Partai Perindo di kampung mereka. Warga dilayani langsung Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria yang merupakan putri mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan sekaligus caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah nomor urut 1 dari Partai Perindo. Harapan kami masyarakat dapat memperoleh harga murah ini sehingga membantu mereka untuk meringankan beban ekonominya yang semakin berat akhir-akhir ini. Dapat minyak 1 liter dari PT Perindo Bazar. Bazar murah? Iya. 5.000 Pak. Bazar murah minyak goreng juga diadakan Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria bersama para caleg Partai Perindo untuk warga di Desa Wirun, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo. Perindo. Itu beli minyak tadi berapa, Bu? 5.000. 5.000, dapat kupon. Iya. Oh, itu beli 2. Iya. Mungkin menanggapi ini, Bu, seperti apa? Kira-kira senang loh? Senang.
Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indria juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan mencoblos sesuai hati nurani masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan tempat wisata religi tematik menjadi usulan utama pemerintah Kecamatan Tiga Raksa. Selain 50 usulan prioritas pembangunan direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemirsa, rapat musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang pemerintah Kecamatan Tiga Raksa menjadi ajang usulan pembangunan tahun 2024. Pembangunan monumen ikonik yang bernilai ekonomi disepakati dengan pembangunan wisata religi di Tiga Raksa, salah satunya penataan kawasan Desa Sodong yang terkenal dengan kebinekaannya, serta penataan tempat penjarahan wisata religi Syekh Mubarok. Usulan dari 14 desa dan kelurahan sudah dibagi dalam 50 usulan prioritas program, namun pembangunan wisata religi tematik, akses dan pelatihan ekonomi kerakyatan harus dibenahi. Situs bersejarah itu bisa diaktualisasikan ke depan dengan pelatihan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, jalan-jalannya maupun pemberdayaan ekonominya. Nah, ini akan dimulai dengan Yordania lolos ke semifinal AFC Asian Cup 2023 usai menaklukkan Tajikistan dengan skor 1-0. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. iNews Pagi segera kembali.